Udah 2024, masih ada aja yang nanya. Ini Smackdown bohongan apa settingan? Ya jelas settingan cuy. Oh kayak beneran ya? Oke santai, gue jelasin cuy. Jadi gini, sekitar tahun 1860 sampai 1870, pro wrestling atau yang biasa dikenal Smackdown sangat populer di Amerika Serikat sebagai bentuk hiburan yang dapat ditemui saat acara karnaval atau bentuk hiburan untuk para turis. Namun seiring berjalannya waktu, pro wrestling dianggap sebagai olahraga settingan atau olahraga yang sudah diatur, di mana pemenangnya dan yang kalah sudah disetting atau diatur, sehingga dianggap bukan olahraga dan mulai dibenci. Terus mulai tuh muncul wrestling is fake atau Smackdown bohongan. sehingga popularitasnya menurun dan kalah saing dengan olahraga tinju yang benar-benar real. Aku hantam. Nah, sekitar tahun 1920 sampai 1930, ada seorang pria bernama Ed Lewis, Billy Sandow, dan Toots Mondt yang akhirnya dikenal sebagai Goldust Trio. Mereka mulai tuh ngelakuin sebuah terobosan baru yang unik. Mereka pinter nih membuat promosi pro wrestling dengan pendekatan yang unik. Yang tadinya pegulat cuma 1 lawan 1, tapi mereka bisa bikin 2 lawan 2, 5 lawan 5, 2 lawan 1, cewek lawan cowok. pokoknya masih banyak lagi lah. Ditambah di setiap pegulat masing-masing punya gerakan yang spesial yang namanya move. Nah, move ini punya gerakan yang variatif dan banyak banget lah sampai sekarang. Dan setiap move punya namanya masing-masing. Oh, wait a second. QD2, brother, QD2. Nah, gerakan-gerakan ini namanya move cuy. Dengan adanya move, pro wrestling mulai naik kembali karena keunikannya ini. Sehingga promotor baru banyak gunain cara ini buat naikin popularitas pro wrestling pada saat itu. Kemudian terbentuk National Wrestling Association atau NWA pada tahun 1901 sebagai federasi pro wrestling yang mengatur administrasi dan lisensi keberlangsungan promosi pro wrestling yang tersebar di Amerika Serikat. Nah, NWA ini kalau di Indonesia tuh dalam sepak bola namanya PSSI cuy. Seiring berjalannya waktu, pro wrestling ingin memiliki suatu keunikan atau identitas sendiri agar orang semakin kenal sebagai olahraga. Maka terciptalah gimmick. Nah, gimmick ini dirancang buat para pegulat biar punya persona atau karakter yang unik agar mudah dikenali, seperti atribut pakaian, face makeup, teriakan catchphrase, atau slogan kepribadian dari gimmick itu sendiri sebagai personal branding mereka. You run! Yes, the man! What? Yes, yes! Agar mudah dikenali oleh para penonton. Terus semakin maju tuh cuy dengan adanya storyline atau jalan cerita, di mana setiap pegulat yang bakal tarung punya cerita atau alasan kenapa mereka harus bertarung. Mereka akan berseteru sengit yang nantinya bisa disebut dengan feud. Nah, feud ini perseteruan cuy di antara para pegulat yang masuk dalam sebuah storyline. Terus ditambahin bumbu yang segar lagi. Waktunya memasak cuy. Setiap pegulat punya karakter jahat dan baik layaknya sebuah film bernama Babyface and Heel. Tujuannya agar penonton seolah menonton sebuah olahraga tapi punya cerita dan bisa bedain mana pegulat yang baik, mana pegulat yang jahat, agar pegulat mudah dihafal. Penonton akan bereaksi dengan hal tersebut. Nah, pegulat baik bakal disukai nih dan penonton ngedukungnya seolah mereka adalah hero. Sedangkan pegulat jahat mereka akan dibenci oleh penonton dan yang benci akan menjudge mereka seolah-olah mereka violent. Jadi olahraga ini semakin banyak drama, semakin banyak peminat cuy. Ya kayak di Indonesia lah. Karena ya seru aja ada ceritanya gitu di setiap masing-masing pegulat. Jadi nggak bosen, cuman gelut-gelutan tapi nggak ada ceritanya. Ditambah setiap pegulat akan memiliki gerakan pamungkas yang ikonik bernama signature move dan finisher. Lebih gampangnya lagi smackdown.
Dengan cara yang unik ini, penonton atau orang lain akan menyukai pro wrestling sebagai olahraga yang berbeda dari yang lain, walaupun udah dianggap sebagai settingan. Yaps, emang bener kok settingan. Dimana mereka punya gimmick, storyline, dan move yang sudah diatur di balik layar atau disebut dengan skrip. Nah, skrip ini cuy, sebuah penulisan jalan cerita. Kayak ceritanya apa nih, gerakannya apa aja nih, terus yang menang siapa nih, yang kalah siapa nih. Ya, kurang lebih kayak ngatur gitulah di balik layar cuy. Jadi ada timnya sendiri. Pokoknya dari penulisan skrip ini, contoh Rey Mysterio lawan Eddie Guerrero, dimana storyline Rey sama Mas Eddie ini feud atau berseteru gara-gara rebutan anak, yang nantinya mereka akan bertarung dan yang menang punya hak milik dari anak mereka yang akui. Jadi intinya pro wrestling adalah olahraga hiburan yang sudah disetting, dimana pemenang dan yang kalah sudah diatur. Bentuk olahraganya adalah gerakan para pegulat ini yang udah punya tekniknya masing-masing, dan mereka juga ngerasain sakit, bahkan bisa sampai cedera. Soalnya cuy, gerakan mereka juga itu latihan dulu sebelum bertanding, dimana mereka harus punya chemistry satu sama lain biar pas tarung tuh kompak sama gerakannya tuh pas buat hindari cedera. Dan hiburannya adalah sebuah gimmick dengan storyline yang sudah diatur oleh skrip. Jadi pro wrestling adalah sports entertainment atau olahraga hiburan. Olahraga sirkus. Gimana? Udah mulai paham? Terus kenapa pro wrestling masih dianggap sebagai olahraga settingan di Indonesia alias bohongan? Yaps, itu semua karena kesalahan pegulat dalam melakukan gerakan atau move dan selling move. Kesalahan ini bisa fatal, yang seharusnya pegulat melakukan gerakan yang bagus seolah-olah natural, tapi karena kesalahan move atau selling move, seakan-akan settingannya kelihatan banget, yang bikin orang awam nih yang baru nonton langsung mikir, Bohongan. kesalahan inilah yang disebut dengan bots. Tadi kan gue udah jelasin ya kan soal move, yaitu gerakan pegulat saat bertarung di atas ring dengan variasi yang banyak dan berbeda-beda. Sekarang gue bakal jelasin apa itu selling move atau jual gerakan. Nah, selling move ini adalah sebuah gerakan dari seorang pegulat yang menerima serangan dari pegulat lain, seolah-olah pegulat yang melakukan selling move ini terkena damage dari lawannya tersebut. Contoh pertandingan ini, Edge versus Evan Bourne. Nah, si Edge ini adalah orang yang akan melakukan selling move dari gerakan serangan Evan Bourne. Nah, si Edge ini ditendang tuh sama si Evan, dan biasanya serangan ini tuh kadang nggak kena atau tekniknya kurang sempurna dari pegulat yang memberi serangan. Nah, si Edge ini kalau serangan si Evan nggak kena atau miss, mau nggak mau si Edge harus selling move supaya apa? Supaya serangan dari Evan Bourne ini kena atau memiliki damage. Nah, di sini Edge selling move-nya bagus, seolah damage dari Evan Bourne ini beneran sakit sampai si Edge kayak orang pusing. Padahal kalau pakai logika ya, si Edge ini bisa lo langsung nyerang balik. Kalau Smackdown itu asli kayak UFC. Nah, di sini juga lo pasti merhatiin kan, kalau serangan dari si Evan itu suaranya kayak gitu atau nggak damage gitu ya kan. Perhatikan tangan dari Evan Bourne. Yaps, tangannya mukul paha biar nimbulin apa? Suara. Jadi suara itu timbul biasanya dari pegulat yang nepok paha, badan, atau Pantat. seolah-olah biar kayak real kena damage aja gitu. Jadi gimana? Udah mulai paham sama selling move? Oke, lanjut kita pahami apa itu bots. Nah, bots ini adalah kesalahan gerakan dari seorang pegulat saat melakukan move yang imbasnya nih bisa cedera cuy. Lo perhatiin video ini dimana Ziggler melakukan move atau serangan ke Seth Rollins. Nah, udah jelas kan kalau si Rollins ini yang bakal ngelakuin selling move. Nah, coba lo perhatiin lagi kepala dari Seth Rollins ini. Yaps, gak kena matras kan? Alias kepalanya ditahan sama si Ziggler. Tapi Seth Rollins berhasil nih ngelakuin selling move seolah-olah serangan Ziggler ini berdamage. Fatalnya nih cuy,
Kalau Seth Rollins salah move atau salah melakukan selling move, dan Ziggler juga salah melakukan move, lehernya si Rollins nih cuy bisa cedera karena salah gerakan, dan salah gerakan inilah yang dinamakan botch. Ada juga baru anget kemarin nih, Cody versus Carmelo, dimana Carmelo yang ngelakuin selling move. Lihat videonya. This is Cody out of harm's way. Off the second rope. Oh, Gimana? Keren kan selling move dari Carmelo? Ya tujuannya biar tendangan si Cody ini berdamage aja cuy. Tapi si Carmelo emang salah satu pegulat yang punya selling move tuh bagus cuy, seolah-olah kayak natural aja gerakannya. Tapi kalau Carmelo gerakannya nggak tepat ya bisa cedera cuy. Apalagi kan dia salto tuh pas ngelakuin selling move, dan resiko cederanya lebih tinggi cuy kalau saltonya ini nggak sempurna. Hasilnya ya Bots. contoh bots yang paling parah baru aja kejadian, dan yang melakukan bots ini adalah seorang champion bernama Damian Priest. Pas itu Priest versus Drew. Nah si Priest ngelakuin gerakan atau move yang dia punya. Fatalnya nih cuy, si Priest kakinya kena tali sehingga menjadikan gerakannya itu sebagai bots. Harusnya Priest lompat mulus kayak video ini. Priest goes up and over. He behemoths. Damian Priest. Step up to Big Gun Hero. Decided by Grimes. Therein lies the challenge. Tapi gara-gara kakinya kena tali ring, ya udah deh, Priest bot, wasit dan si Drew pun bingung, penonton pun ikut bingung. Drew yang seharusnya siap ngelakuin selling move malah jadi dilema, apa yang harus dia lakuin. Kalau bantuin Priest ngelepas kaki yang kesangkut tali ya sama aja bohong. Yang ada citra wrestling is fake semakin kelihatan banget. Tapi kalau nggak bantuin si Priest ya pertarungannya nanti nggak jalan, karena si Priest udah direncanakan atau skrip sebagai pemenang. Mau nggak mau si Drew nolongin deh. Tapi di sini seolah-olah Drew kayak kelihatan gak bantuin, nggak natural nolongin lah, dan improve dari si Drew ya Gitulah. namanya bingung juga kan si Drew, apalagi wasit nggak mungkin dong bantu, malah makin keciri kan. Smackdown bohongan. Nggak di situ aja, Priest juga buat lagi pas lawan Seth Rollins, dimana Priest sudah direncanakan sebagai pemenang dari penulis skrip. Tapi sampai hitungan ketiga saat dikunci oleh Rollins bukannya tap out atau gerak, si Priest malah Turuk. yang ujungnya wasit mau nggak mau suruh lanjutin match karena ya sesuai skenario. Kalau si Priest menang, si Rollins bingung tuh, Anjing, Priest malah turu bukannya tap out. dan penonton juga bingung dong. Di sini kan penonton belum tahu siapa pemenangnya. Ya udah deh, penonton mulai kesal dan gamut tuh, dan ngira kalau si Rollins seharusnya menang dan jadi juara baru. Secara masuk akal ya Jelas lah. mulai tuh muncul pro dan kontra, dimana penonton mempertanyakan kenapa si Priest ngelakuin bots lagi. Dan jawaban dari Triple H yang ngatur skrip di belakang layar cuman ngomong gini, Human beings. Human error. ya ada benarnya juga sih, walaupun jawabannya kurang spesifik sesuai ekspektasi penonton. Tapi ya mau gimana lagi, Namanya manusia kan, tempatnya salah. imbasnya nih karir dari Priest bisa merosot, apalagi kan dia seorang champion. Dengan dia ngelakuin bot, reputasinya bisa anjlok, dan penonton pun kesal dengan Priest yang 2 kali ngelakuin bot. Pertama pas lawan si Drew, dan kedua pas lawan si Rollins. Ya udah deh tuh, match akhirnya selesai dengan aman, dan bot si Priest ini masih diingat sampai sekarang. Jadi gimana nih, udah mulai paham kan seberapa pentingnya selling move dalam pro wrestling? Kalau udah paham, jangan lupa apa? Subscribe dong. Dan sebagai penutupnya, ingat bahwa channel ini untuk mempertanyakan hal yang membuat Anda penasaran, diam atau mencari jawaban. Tidak ada paksaan untuk kamu ketahui, dan tidak ada paksaan sampai kamu overthinking. Kamu harus sadar bahwa manusia itu terbatas. Jika lelah, istirahat. Asik. Hey, gua Violent. Terima kasih.